Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Belajar Elektro. Di video kali ini kita akan belajar memprogram robot lengan Epson tanpa harus sentuh robotnya sama sekali. Cukup kita gunakan simulator bawaan dari software Epson, yaitu Epson RC Plus 7.0. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ke tahap praktik, penting untuk kita pahami dulu konteksnya. Jadi dunia industri sekarang ini sudah berkembang sangat pesat ya. Hampir semua proses produksi yang bersifat berulang dan membutuhkan presisi tinggi, ini sudah dijalankan oleh robot industri, termasuk robot lengan seperti Epson ini. Nah, jadi kemampuan untuk memprogram dan juga mengendalikan robot bukan lagi sekedar skill tambahan bagi teman-teman ya, tapi sudah menjadi kompetensi utama yang sangat dibutuhkan nanti di dunia kerja modern, terutama di bidang otomasi industri. Jadi, kalau teman-teman adalah siswa SMK, mahasiswa teknik, atau bahkan bapak ibu guru yang di sekolah atau kampusnya sudah punya robot Epson ini, tapi masih bingung, ragu, ataupun takut untuk mengoperasikannya, video ini bisa jadi alternatif aman dan efektif untuk belajar dari simulator terlebih dahulu. Di saat ini kita akan belajar langkah demi langkah, mulai dari menambahkan robot ke dalam simulator, mengajarkan gerakan dasar hingga nantinya membuat program gerakan otomatis seperti di dunia nyata. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita mulai tutorialnya. Pertama-tama pastikan dulu laptop atau PC teman-teman sudah terinstall software Epson RC Plus 7.0-nya, dan juga silahkan buka software atau aplikasinya. Oke teman-teman, setelah teman-teman buka software Epson RC 7.0-nya, teman-teman akan diberikan tampilan seperti ini. Jadi teman-teman akan diberikan jendela untuk membuat project baru. Ada beberapa pilihan mulai dari create new project untuk membuat project baru, lalu ada open existing project untuk membuka project yang sudah pernah dibuat teman-teman. Dan juga di bawah ini ada beberapa list project yang sudah pernah teman-teman buat. Jadi karena saya sudah pernah buat beberapa project sebelumnya, jadi di sini ada beberapa yang kita tampilkan. Kita asumsikan teman-teman belum pernah membuat project, jadi mungkin di sini akan kosong. Nggak apa-apa. Jadi kita klik dulu untuk create new project. Ini yang akan membuat project baru. Kita klik create new project. Lalu kita diminta untuk membuat nama dari project tersebut. Kita buat saja tutorial underscore 1. Jadi teman-teman untuk pemberian nama project ini teman-teman tidak bisa menggunakan spasi. Jadi teman-teman untuk memberi spasi teman-teman bisa menggunakan underscore. Kita gunakan underscore 1. Lalu untuk drive penyimpanan, saya lebih suka disimpan di D atau di tempat menyimpan yang lain, bebas. Lalu kita klik next, kita pilih empty project, lalu kita next. Selanjutnya kita diminta untuk membuat settingan koneksi virtual. Jadi di sini ada beberapa jenis koneksi, ada USB, ada virtual juga. Nah ini sudah ada banyak karena dari Epson sendiri sudah memberikan beberapa sampel, dan saya sendiri juga sudah membuat beberapa project sebelumnya. Nah kita asumsikan teman-teman juga belum punya koneksi atau connection virtual, jadi kita buat new connection untuk membuat koneksi baru. Kita beri nama lagi simulasi underscore 1. Untuk tipe koneksinya, karena kita ingin simulasi, kita gunakan tipe koneksi virtual. Lalu kita klik next. Oh, crash dengan yang sudah ada. Berarti kita ganti dengan simulasi underscore 2. Jadi usahakan ya teman-teman untuk nama koneksi ini jangan sampai sama dengan koneksi yang lain yang sudah ada di penyimpanan teman-teman. Oke, kita klik next. Selanjutnya di sini teman-teman bisa memilih untuk mengcopy pengaturan virtual yang sudah pernah ada atau sudah pernah teman-teman buat. Jadi bisa di copy paste untuk settingannya seperti itu. Kita asumsikan kita belum pernah membuatnya, jadi kita
biarkan saja tetap seperti ini dan kita klik next. Kita tunggu beberapa saat. Dan koneksi virtual sudah berhasil dibuat. Kita klik finish, kita klik finish sekali lagi. Nah teman-teman, sekalian sudah berhasil membuat project baru dengan koneksi virtual. Ini ditandakan dengan indikator di atas, dimana connection ini terkoneksi dengan simulasi _2 yang kita buat barusan. Oke, inilah jendela worksheet utama teman-teman nanti ketika membuat program untuk kontrol robot lengan Epson nanti. Di tengah ini ada jendela program di mana teman-teman bisa menuliskan program. Lalu di kiri ini ada Project Explorer, dan yang paling utama kita akan membuka simulator robot yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan gerakan robot kita nanti, yaitu dengan klik pada toolbar teman-teman dengan keterangan simulator ini. Di atas ini kita klik sekali. Oke, jendela robot simulator sudah terbuka. Nah, tapi teman-teman di sini kita masih belum memiliki robot sama sekali, jadi fieldnya masih kosong. Ini terjadi karena kita belum men-setting robot yang akan kita gunakan untuk simulasi nanti. Jadi ini hanya lantai kosong dengan koordinat X, Y, Z. Ini nanti kita perlu untuk menambahkan robot yang akan kita gunakan. Caranya bagaimana? Pertama, teman-teman klik pada setup, lalu sistem configuration. Akan muncul jendela seperti ini, dan teman-teman pilih controller dengan klik kotak panah atau kotak plus di sampingnya ini. Ini akan drop down beberapa menu di dalamnya, lalu teman-teman tambahkan atau klik, lalu teman-teman klik robot. Nah, di sini ada keterangan there are currently no robots in the system. Jadi memang belum ada robot yang kita tambahkan dalam sistem. Untuk menambahkannya, teman-teman cukup klik tombol add, lalu kita isikan keterangan atau spesifikasi robot yang akan kita gunakan. Untuk nama robotnya terserah, teman-teman bisa gunakan tulisan apapun, nama apapun. Di sini kita gunakan nama robot 1. Lalu serial robotnya kita asumsikan juga kita belum memiliki sama sekali nomor serial robot yang sebenarnya. Jadi kita bisa isikan dengan angka sembarang. Kita di sini isikan angka 1. Teman-teman bila bingung untuk mengisikan, teman-teman bisa mengikuti settingan dan pengisian yang saya lakukan di sini ya. Untuk motion system kita pilih standar, memang standar. Terus drive unit kita pilih DU1. Tipe robotnya biarkan tetap Skara. Untuk seriesnya kita pilih T3 dengan model T3-401S. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik saja OK, dan kita tunggu sebentar. Kita biarkan softwarenya merestart controllernya. Oke, simulatornya sudah di restart, dan bisa kita lihat di sini di bagian robot ini kita sudah muncul satu buah robot model. Setelah itu kita bisa tutup saja jendela ini, dan kita bisa lihat hasilnya. Kita berhasil menambahkan satu buah robot lengan Epson dengan tipe T3, memiliki 4 join, join 1, join 2, lalu join 3 ini bisa naik turun, dan juga padnya ini bisa putar, jadi 4 join. Oke teman-teman, seperti itu
untuk tutorial menambahkan robot ke dalam simulator software Epson RC Plus 7.0. Nah, oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan membuat robot kita ini melakukan berbagai gerakan dasar. Apa aja gerakan dasar ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi tetap ikuti dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update berbagai tutorial dari kita. Kritik dan saran dari teman-teman juga selalu saya nantikan untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Kalau begitu sampai jumpa di konten selanjutnya dan terima kasih.